ya? Sibuk. Dan sebelum mulai kegiatan kita, ada baiknya kita mengawalinya dengan berdoa. Dan di sini Ibu meminta kesediaan salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita dalam berdoa. Silakan Sheila. Baik, di bulan Ramadan marilah kita mempersiapkan diri dan saya melalui ini dan saya Oke, baik, terima kasih kepada Adik Sheila yang telah memimpin kita dalam doa. Oke. Nah, jadi di sini Ibu ingin bertanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Selain ini kalian ada WSK atau bagaimana? Iya, Ibu ada Ibu. Seperti yang telah Ibu beritahukan tadi bahwa kali ini kita akan melakukan bimbingan klasika dan ini pertemuan kita untuk sekian kalinya ya. Oke, baik. Jadi di sini kita akan melakukan bimbingan klasikal dengan topik yaitu kiat meningkatkan semangat dalam belajar. Jadi ada yang tahu tidak apa itu semangat belajar? Atau di sini anak-anak ada yang punya semangat dalam belajar? Semangat, Ibu. Ada Ibu, ada guys. Oke, ada yang tidak semangat ya? Iya, Ibu. Oh iya. Lalu Ibu ingin bertanya yang ketua kelas yang mana? Ibu Eka, Ibu. Ibu saya wakil, Ibu. Oh iya. Jadi ya Ibu, hari ini yang hadir berapa orang, yang tidak hadir berapa orang? yang tidak hadir 5 orang Ibu. Aduh, mereka tidak hadir sakit atau apa? Ada yang alfa, ada yang sakit Ibu. Terus semoga cepat sembuh ya mereka. Amin, Bu. Jadi di sini tujuan dari kita melakukan layanan ini yaitu yang pertama untuk meningkatkan semangat belajar. Terus di sini juga agar adik-adik tahu apa itu belajar, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi semangat belajar, serta agar adik-adik itu bisa menerapkan terkait dengan belajar-belajar yang begitu semangat. Tadi tuh ada dari teman-teman dari adik Helena tadi yang mengatakan bahwa tidak semangat ya dalam belajar. Jadi untuk lebih semangat lagi, Ibu mengajak kalian untuk melakukan SBK. Dan Ibu meminta salah satu di antara kalian untuk memimpin kita untuk melakukan SBK. Mungkin adik Helena bisa membantu melakukan SBK masalah itu. Dengan semangat, Ibu. Oh iya, dari Ibu mungkin bisa. Atau ada teman-teman lain? Iya, Ibu, untuk semangat. Oke. Gimana Ibu? Ayo minta Ibu berdiri. Baik teman-teman, di sini kita akan melakukan ice breaking. Marina, ada yang tahu? Marina. Belum. Jadi Marina taruh tangan di sini. Menari tangannya tangan samping, di atas begini, terus di belah segitiga. Oke. Marino begini. Marino. Mario. Marina. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, Marina Marina menari. Oke, baik. Terima kasih kepada adik Helena dan Iva yang telah membantu untuk melakukan ice breaking bersama tadi. Oke, kembali lagi kepada pembahasan kita bahwa di sini Ibu tadi akan membahas tentang semangat belajar atau kiat meningkatkan semangat belajar. Jadi yang pertama, Ibu ingin bertanya, ada yang tahu apa itu belajar? Pengertian belajar? Ada yang tahu? Kita belajar itu mencari pengetahuan. Apa ada lagi? Belajar itu mencari ilmu.
Saya Bu, belajar itu kita bisa mengetahui apa yang belum kita ketahui Bu. Oke, apakah ada lagi? Tidak Bu. Oke, Bu. Oke, baik. Jadi terima kasih pada adik yang telah membantu jawab. Dari sini Ibu sedikit memperjelas lagi bahwa belajar itu bukan hanya sekedar membaca, mendengar dan menulis ya, tetapi belajar itu juga seperti tingkah laku dari hasil kegiatan dalam proses belajar kita, di mana dalam proses belajar itu ada interaksi antara sesama di dalam anggota kelas atau baik dengan teman-teman maupun dengan guru di dalam ruangan kelas itu dalam belajar. Nah, dan interaksi yang dimaksud di sini yaitu interaksi untuk menuju sesuatu perubahan-perubahan yang permanen atau perubahan-perubahan yang dibentuk dalam ruangan kelas itu sendiri atau di tempat mana kita belajar. Dan belajar ini di mana kita itu untuk menambahkan wawasan kita atau pengetahuan-pengetahuan kita guna untuk masa depan kita nantinya. Nah, dalam belajar juga ada yang namanya kesulitan-kesulitan dalam belajar. Oke. Nah, pasti di sini adik-adik pasti ada yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam proses belajar ya, karena tidak mungkin berjalan dengan semulus atau berjalan baik-baik saja, pasti ada beberapa hambatan-hambatan yang terjadi. Oke. Lalu yang kedua itu mengenal kesulitan belajar seperti yang kita katakan tadi. Di sini ada yang tahu apa itu kesulitan belajar atau kesulitan belajar mungkin yang dialami oleh adik-adik di sini, mungkin bisa saya akan ceritakan bersama di sini supaya mungkin pengalaman dari teman satu dengan teman yang lain itu mungkin memiliki kesamaan atau ada perbedaan kesulitan belajar. Saya Bu. Silakan Antika. Kalau saya Ibu baru buka buku saya langsung ngantuk. Aduh. Lalu Helena bagaimana? Kalau saya Bu sulit apa ya bukan, kalau belajar matematika tuh sulit dipahami begitu Ibu. Kayak saya masih tidak tahu. Lalu ada yang lain lagi? Saya Ibu. Sherly? Kalau saya Ibu kalau saya tugas itu kalau sudah jawabannya salah, yang dikasih guru bilang salah atas jawaban saya itu nanti saya lepas terus Ibu, tidak tidak berusaha untuk memperbaiki lagi kesalahan yang ada di diri saya karena malas untuk berbuat. Apa ada lagi? Sudah guru. Jadi terima kasih ya yang sudah bercerita terkait dengan kesulitan belajar yang tadi alami. Nah, seperti Ibu telah jelaskan di atas tadi bahwa kesulitan belajar itu hambatan-hambatan yang dialami kita dalam selama proses belajar kita. Nah, di sini juga ada beberapa kesulitan belajar. Yang pertama itu potensi fisik dan fisiologi. Karena di sini berkaitan dengan kesehatan terganggu. Contohnya jika kita sering sakit-sakitan, otomatis dalam proses belajar kita itu sudah tidak stabil lagi atau tidak aktif lagi. Lalu yang kedua itu berkaitan dengan bakat. Nah, di sini tentunya jika teman-teman atau adik-adik tidak memiliki bakat, otomatis untuk daya juang dalam belajar itu juga tidak ada atau rendah begitu. Lalu yang kedua itu berkaitan dengan kecerdasan atau intelektual. Yang di sini yang mana maksudnya itu rendahnya motivasi atau kurang percaya diri. Jadi contohnya kalau dalam proses belajar ke dalam kelas seperti pengalaman dari adik saya tadi ya. Lalu juga ada juga yang begini, contohnya belajar terus tidak ada motivasi baik dari orang lain atau dari kita sendiri dan dari diri kita sendiri untuk belajar itu tidak ada semangat sehingga kita malas untuk belajar. Lalu yang berikut itu daya juang mereka. Yang mana seperti yang ini adik saya punya penjelasan tadi, itu tuh bisa dikatakan daya juangnya rendah. Sekalinya mendapat sesuatu yang ketika gurunya tadi gurunya ini Bu, kayak saya mengerjakan tugas tapi jawaban saya itu salah Ibu. Gurunya memberitahukan kalau tadi jawaban saya itu salah, dan itu sangat lepas terus Ibu, tidak mau berusaha untuk menyelesaikan lagi sebagainya. Oke, jadi ini kan contohnya bahwa daya juang yang rendah ya. Karena seharusnya adik saya itu setelah gurunya mengatakan bahwa itu salah, seharusnya adik itu mencari tahu yang benarnya itu seperti apa. Oke, lalu yang berikut itu berkaitan dengan emosional atau kebiasaan yang buruk. Yang mana itu kebiasaan buruk di sini nih maksudnya kita kayak suka mot-motan atau suka marah-marah atau emosinya itu kayak labil begitu.
manajemen belajar. Di sini ada yang punya manajemen belajar yang baik atau Tidak ya, beda. Oke, jadi manajemen belajar yang di sini yang maksud itu ada pembagian antara waktu, contohnya waktu bermain, waktu belajar, dan waktu kegiatan yang lainnya. Namun jika manajemen waktu yang tidak baik, otomatis belajarnya juga kurang baik atau minat belajarnya itu rendah. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan atau Tidak Ibu. Oke. Nah, lalu yang berikutnya itu masuk pada faktor yang mempengaruhi semangat belajar. Kira-kira menurut adik-adik nih, faktor apa saja yang mempengaruhi semangat belajar adik-adik? Motivasi dari orang lain. Oke, motivasi dari orang lain. Motivasi dari dalam diri. Lalu Motivasi dari ayah. aduh, dapat chat dari ayah nih. Ada yang sama kak? Tidak apa-apa. Itu juga salah satu bentuk semangat ya, support dari luar. Yang ada lagi? Tidak ada Ibu. Hadiah. Oh iya, bisa saja. Oke. Lalu di sini ibu ingin menambahkan sedikit bahwa faktor yang mempengaruhi semangat belajar itu yang pertama, peserta didik itu akan semangat jika bagaimana cara guru mengajarnya itu, contohnya kalau guru mengajarnya dengan baik atau menggunakan media-media yang menarik minat adik-adik untuk belajar, otomatis semangat belajarnya itu baik. Lalu yang kedua itu peserta didik itu akan merasa diperhatikan dalam proses interaksinya itu terhadap seluruh peserta didik dalam kelas dan tidak hanya berinteraksi terhadap orang yang itu saja. Contohnya nih, kalau ada contohnya ini Helena dengan Iva, mereka itu berteman. Interaksinya hanya mereka tidak mau berinteraksi dengan yang lain. Itu maksudnya semangat belajarnya itu kurang. Jadi harus membaur dengan teman-teman yang lain jika ada kesulitan untuk saling membantu. Iya Ibu. Lalu yang berikutnya itu contohnya kurang adanya tantangan. Jadi contohnya kalau ada yang nilainya bagus, dapat tinggi, seperti yang Helena katakan tadi, mungkin ada diberikan hadiah, itu kan menjadi suatu tantangan. Kita harus belajar lebih giat lagi supaya siapa tahu kalau saya dapat juara, saya bisa dapat hadiah. Oke. Lalu yang berikut itu lalu sekarang masuk pada poin yang berikut. Ibu, oh ya sama bagaimana? Mau izin dan Oh ya sama. Ini teman ibu. Sekarang itu kita masuk pada kiat meningkatkan semangat belajar. Ada yang tahu apa itu kiat meningkatkan semangat belajar? cara upaya. Ya, bagus sekali. Jadi kiat meningkatkan semangat belajar itu berkaitan dengan cara-cara yang tepat atau cara yang bisa dilakukan untuk membangun semangat belajar kita. Tadi di atas itu hampir sama dengan faktor yang mempengaruhi semangat belajar. Oke, di sini nih kiat dalam menumbuhkan semangat belajar yang pertama ya, itu dengan mencintai mata pelajaran. Ada yang tahu maksudnya bagaimana? Apa Ibu? Nah, mencintai mata pelajaran. Suka dan belajar. Kayak seperti saya suka dan Ibu. Oke, lalu ada lagi mungkin? Kayak harus suka Ibu supaya jangan mengapa berkesulitan. Oke, baik. Jadi benar ya yang telah dijelaskan oleh Adika maupun Adik Helena tadi bahwa kita harus menyukai mata pelajaran. Contohnya nih, kalau adik tidak menyukai mata pelajaran matematika, kita harus berusaha untuk menyukai mata pelajaran itu. Karena kalau kita sudah memaksa kita punya diri untuk ikut saja biar kita suka, seiring waktu pasti kita nyaman ya itu mata pelajaran, pasti kita akan selalu suka sesaat itu. Juga dengan hubungan lainnya, seperti yang tadi saya katakan itu. Lalu yang kedua itu menjaga kesehatan. Nah, agar belajarnya kita itu semangat atau belajarnya kita baik, kita itu harus menjaga stamina atau kesehatan tubuh kita agar tetap sehat. Kalau yang berikut itu manajemen waktu yang baik. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa kita harus mengatur jadwal kita itu sebaik mungkin agar belajar kita itu tidak berantakan, agar proses belajar. Oke, dan yang kedua itu yaitu cara mengatur waktu. Nah, yang pertama nih, tetapkan prioritas. Ada yang tahu tetapkan prioritas itu seperti apa? Kayak mengutamakan sesuatu. Kayak kan kita belajar itu mengutamakan belajar dulu baru bermain. Oke, benar sekali. Jadi seperti yang Adik Selvi katakan tadi bahwa menetapkan prioritas ini yang maksudnya itu kita harus menetapkan prioritas di kala begitu banyak kesibukan yang kita jalankan, tapi tetap harus prioritas utama kita harus belajar. Karena kita ini seorang pelajar, jadi kita harus mengutamakan waktu sibuknya kita. Lalu yang kedua itu
jangan terlalu membuat jadwal yang banyak. Saya ini ibu buat jadwal habis di tempat ini. Nah, itu karena faktornya kan karena terlalu banyak jadwal yang dirancang. Karena terlalu banyak ya, jadi bingung mana yang mau diutamakan. Seperti yang dijelaskan tadi, jadikan prioritas. Kita tahu prioritasnya yang mana yang harus dijalankan terlebih dahulu. Karena saking banyaknya yang dirancang terus, tapi bingung mau dijalankan yang lebih dulu yang mana. Tidak bisa terus buat jadwal gitu. Tidak, maksudnya buat jadwal itu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Tapi harus dari sekian banyak jadwal itu kita harus tahu yang menjadi prioritasnya saya itu yang mana supaya jangan berantakan. Ya bu. Lalu yang berikut itu jangan menunda-nunda. Nah di sini maksudnya jika ada tugas yang diberikan oleh guru di sekolah atau apa saja yang diberikan itu tidak boleh menunda. Jika ada waktu untuk bisa dikerjakan, ya harus dikerjakan saja. Karena jika kita mulai menumpuk atau mencoba untuk menunda suatu pekerjaan, makanya kita akan malas untuk mengerjakan lagi jika kita sudah dilengkapi. Lalu yang berikut itu luangkan waktu untuk refleksi. Pasti di sini ada yang bukan hanya luangkan waktu untuk refleksi, tapi refleksi untuk setiap hari. Kita kan? Jadi di sini luangkan waktu untuk refleksi. Nah, jika teman-teman memiliki waktu yang padat untuk belajar atau banyak kesibukan, teman-teman sekali-sekali itu perlu untuk melakukan refleksi atau merehat otak sedikit supaya jika teman-teman menghadapi begitu jadwal padat yang harus segera diutamakan diselesaikan, tidak terlalu pusing karena sudah sempat istirahat. Biar jaga kalian kesehatannya. Oke, lalu yang berikut itu cara untuk disiplin dalam belajar. Di sini ada yang tahu cara dalam disiplin untuk belajar? Bisa juga. Ini ibu sedikit menjelaskan lagi bahwa cara untuk disiplin dalam belajar itu yang pertama mempersiapkan mental secara baik. Nah, jika menemukan kesulitan, kita harus mengatur mental kita itu secara baik. Kita tidak boleh jika kita menemukan kesulitan, kita juga harus withdraw. Jadi itu tidak boleh, kita harus mempersiapkan mental kita. Jika ada kesulitan, kita harus bisa sabar supaya kita bisa bertanggung jawab terhadap kesulitan-kesulitan yang kita alami. Kalau yang kedua itu memiliki motivasi dan tujuan datang ke sekolah itu untuk apa? Nah, kita tuh harus tahu dan punya motivasi. Kita datang ke sekolah ini untuk apa? Bukan hanya sekedar untuk bertemu dengan teman-teman, tapi kita untuk belajar, untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita. Lalu yang berikut itu harus mengikuti segala peraturan yang ditetapkan di sekolah. Nah, di sekolah ini kan pasti ada beberapa banyak peraturan yang ada di sekolah. Nah, kita itu dituntut untuk mengikuti aturan tersebut dan tidak boleh dilanggar. Jadi sampai di sini berkaitan dengan materi yang Ibu jelaskan atau bimbingan yang Ibu jelaskan. Bagaimana, mungkin adik-adik ada yang ingin bertanya atau ada yang belum paham? Sudah jelas saya. Ibu mau tanya kalau saya belajar sambil dengan lagu atau sambil dengan lagu itu bisa Ibu. Oke, baik. Nah, jadi belajar sambil dengar musik ya. Kan masing-masing pribadi, masing-masing orang kan cara belajarnya itu beda-beda. Nah, Ibu sendiri nih, Ibu ini orangnya juga seperti yang Diana katakan, Ibu suka belajar di tengah banyak buku keributan. Karena kalau terlalu sepi nanti Ibu akan mengundang yang namanya mengantuk, malas. Jadi setidaknya ada bunyi lagu atau apa supaya kita bisa semangat untuk belajar, tidak cepat mengantuk. Apalagi kalau kita belajarnya malam, otomatis tidak punya mata untuk mengantuk, mau tidur itu pasti sangat meningkat. Mungkin ada lagi? Ya ada ibu. Oke, baik. Di sini ada yang mau menyampaikan atau memberikan kesimpulan terkait dengan bimbingan atau materi yang kita bahas hari ini? Saya Oke, Helena, silakan. baik Ibu. Jadi belajar itu bukan hanya kayak membaca, menulis ataupun yang lainnya, tapi bagaimana cara kita berperilaku juga, kita belajar dari lingkungan kita itu seperti apa. Kemudian cara untuk bisa meningkatkan semangat belajar kita dengan kita bisa lagu saat belajar supaya bisa lebih semangat, tapi disesuaikan dengan pribadi kita masing-masing. Kita lebih semangatnya ketika mungkin mendengar lagu atau mungkin ketika sunyi-sunyi baru kita lebih fokus. Kemudian faktor pengaruh itu juga bisa dari cara mengajarnya guru. Kalau cara mengajar gurunya itu menyenangkan,
otomatis kita anak-anak juga bisa semakin semangat dengan pembelajaran yang diberikan oleh bapak ibu di sekolah. Jadi itu saja dari saya. Oke, baik. Terima kasih kepada Helena yang telah memberikan kesimpulan. Lalu ibu minta salah satu dari kalian untuk memberikan pesan dan pesan terkait dengan kegiatan kita hari ini. Mungkin ada yang bisa menyampaikan? Pak? Ibu, pesan saya selama mengikuti webinar ini, saya dapat mengetahui strategi dalam meningkatkan semangat belajar saya, Ibu. Dan pesan saya mungkin nanti ke depannya bisa membawakan topik yang baru dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, baik. Terima kasih kepada Helena yang telah memberikan kesimpulan, pesan dan pesan. Oke, nah di sini ibu akan membagikan lembaran kegiatan kita untuk diisi oleh teman-teman LKPD dan penilaian hasil. Ibu akan membagikan lembaran evaluasi hasil dan LKPD untuk